perkenalkan nama saya Romauli Sirait dengan NPM 21120047 dengan dosen pengampu Iksan Parinduri dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi dari pertemuan 1 dan pertemuan ke-14. Nah, kita sekarang membahas pertemuan pertama, bab pertama, yaitu tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat atau yang dipertimbangkan oleh pemrogram dan yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Dengan kata lain, arsitektur komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi komponen-komponen komputer. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Dengan kata lain, organisasi komputer membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur komputer. Dampak dalam kelompok komputer yang disebut mikrokontroller, hubungan antara arsitektur dan organisasi sangat erat. Perubahan teknologi tidak hanya mempengaruhi organisasi tetapi juga membawa dampak dalam pengenalan kekuatan dan arsitektur yang lebih kompleks. Biasanya, dalam kekurangan yang diharapkan kompatibilitas dari generasi ke generasi pada mesin yang lebih kecil, sebaliknya ada ketergantungan antara keputusan organisasi dan rancangan arsitektur. Struktur dan fungsi. Komputer adalah sebuah sistem yang kompleks. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap komponen yang saling terkait. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur tersebut adalah sebagai berikut. A. Input device atau alat masukan. Di dalam input device ini juga adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengelola data yang masuk. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data yang untuk memasukkan program. Alat input langsung dapat berupa papan ketik atau keyboard, pointing device misalnya mouse, touchscreen, linkpad, digital graphics tablet, scanner misalnya magnetic character recognition, optical data render atau optical character recognition reader, sensor misalnya digital kamera, voice recorder misalnya mikrofon. Sedangkan alat input tidak langsung misalnya keyboard yang dilakukan melalui media punchet card atau kartu plong, tablet yang merekam data ke media terbentuk pita. B. Output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas soft copy atau ke monitor ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dari proses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan atau huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin mekanik. Random from 3 golongan pertama adalah output yang digunakan dalam langsung oleh manusia, sedangkan golongan yang terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. C. I/O port. Bagaimana ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluaran. Sistem I/O port juga bisa disebut dengan bagian interface atau antarmuka karena peralatan input dan output ini atas terhubung melalui port ini. D. CPU Central Processing
CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CPU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. CPU merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang ada pada komputer. Mikro disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro. Pemroses ini berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan IC. Dalam dunia dagang, pemroses ini diberi nama sesuai dengan keinginan pembuatan dan umumnya ditambah dengan nomor seri. Misalnya dikenal pemroses Intel 80486DX2400. Memori. Random Access Memory atau RAM. Semua data dalam pemrogram dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM yang dapat diakses secara acak atau diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh pemrograman. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input strong digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Pemrogram strong digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Working strong digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Output strong digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke output. Input yang dimasukkan melalui alat input akan ditampung terlebih dahulu di input strong. Bila input tersembunyi berupa program, maka akan dipindahkan ke program strong. Dan bila berbentuk data, maka akan dipindahkan ke working strong. Hasil dari pengolahan juga ditampung terlebih dahulu di working strong, dan bila akan ditampilkan ke alat output, akan hasil dipindahkan ke output strong. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang akan ditransfer pada suatu saat. Lembar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Address bus digunakan untuk mendanakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data pada jalur ini. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses data bus, dan address bus terdiri dari 4 jalur, yaitu terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Masuk kita ke bagian bab 2, yaitu komputer dan evolusi kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan I/O. Sejarah perkembangan komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangan dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Sebelum tahun 1940, B. Setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu mereka mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam menghitung dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Dan awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, yaitu Charles Babbage, tahun 1991 sampai 1871. Tahun 1912, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan, sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage
Yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1922 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasil secara otomatis. Bisa menyelesaikan masalah perhitungan matematika seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sampai 20 digit. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama puluhan tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical agent. Bagaimanapun juga alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Satu, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Dua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Tiga, peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik. 4. Peralatan elektronik, peralatan yang bekerja sama dengan elektronik penuh. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan masih sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungannya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarketnya yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan, dan komunikasi jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. 1. Generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia juga cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Juga ia memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa komputer generasi pertama. 1. ENIAC, elektronik, numerical, integrator, dan kalkulator. ENIAC, elektronik, numerical, integrator, dan komputer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Draper Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal, representasi dalam bilangan dalam bentuk desimal, dan matematikanya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri atas 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit direpresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch, memasang dan menangkal kabel-kabelnya. ENIAC setelah selesai pada tahun 1946, sejak proposal dilanjutkan tahun 1943 sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. ENIAC digunakan oleh BRL yang kepentingan perang sampai dengan tahun 1945. Nah, di sini juga bisa kita lihat gambar komputer ENIAC-nya. B. Advanced Computer. Van Neumann mencetuskan ide mengenai konsep strong program menyimpan atau pengembangan dari ENIAC. Idenya tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama ENVADS, Electronic Discrete Variable Computer.
Nah, di sini juga bisa kita lihat gambarnya. Sini. Secara umum, struktur dari komputer IaaS adalah sebagai berikut. 1. Memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. 2. Arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner. 3. Kontrol unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. 4. I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Sini juga kita bisa melihat ALU dan IaaS nih. Kita bisa lihatnya dalam materinya. Selanjutnya masuk ke komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon and set. Ini bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengguguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi isi integrated circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program yang utama yang memonitor dalam mengkoordinasikan memori komputer. Di sini juga yang termasuk dalam komputer generasi ketiga adalah satu IBM 360. IBM ini diluncurkan pada tahun 1964 yang memiliki spesifikasi sebagai berikut nih. Ada 1. Set instruksi mirip dengan identik dalam kelompok komputer. Ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung 4 kompabilitas sistem maupun perangkat keras. Sistem operasi mirip dengan identik ini berupa fiatur yang menggantungkan konsumen sehingga apabila kebutuhan menurut penggantian komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk pengguna yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. Ukuran memorinya lebih besar, semakin tinggi modelnya akan diperoleh, semakin besar memori yang akan digunakan. Harganya yang meningkat, semakin tinggi modelnya maka harganya semakin mahal. Selanjutnya ke komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dengan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau FLSI memuat ribuan komponen dalam bentuk chip tunggal. Kemajuan pada
IC dengan meletakkan seluruh komponen di sebuah komputer, Central Processing Unit, memori dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil sebelumnya. IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dalam diproduksi dan kemudian program untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Selanjutnya kita generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan elektronik dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Di sini juga ada contoh evolusi komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium, Intel, dan PowerPC. Alasannya adalah kelompok Pentium Intel dapat mendominasikan pasaran dan secara teknologi menggunakan rancangan CISC Complex Integration Set komputer dalam arsitekturnya, sedangkan PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC Reduced Instruction Set komputer. Sini bisa kita lihat contohnya, contoh dari evolusi komputer. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu CPU. CPU kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua dari perhitungan matematika yang diperlukan oleh komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Dikarenakan komputer tidak dapat berfungsi tanpa CPU, yang memungkinkan juga disebut sebagai central processor atau hanya prosesor saja. Tidak jarang terdengar oleh merujuk ke CPU sebagai otak dari sebuah komponen. A. Komponen utama komputer. A. Komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen yaitu 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register CPU Internation. Ini Arithmetic dan Logic Unit ALU bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data. 2. ALU sering disebut mesin bahasa atau mechanic language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya seperti istilahnya. ALU terdiri dari 2 bagian yaitu aritmatika dan unit login boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugasnya sendiri. 2. Control unit bertugas untuk operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam bertanggung jawab untuk kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. 3. Register 1. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. 2. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 3. CPU interconnection. 1. Sistem koneksi dalam bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal CPU. 3. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit, kontrol, dan register. 3. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, piranti,
masukan atau keluaran. Fungsi CPU. Fungsi utama CPU dalam menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Di sini bisa kita lihat struktur detail internal CPU nih, bisa kita lihat. Ini juga bisa kita lihat diagram siklus instruksinya. Sini juga ada fungsi, tujuannya, kelas sinyal, proses. Ini ada siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi. Selanjutnya memori. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori sendiri merupakan media penyimpanan yang ada di komputer yang memiliki dua sifat, yang satu volatile dan non-volatile. Memori juga dapat diakses secara langsung oleh prosesor untuk mengolah dan menyimpan data. Nah, kita juga bisa melihat karakteristik sistem memori di sini. Ada 7, satu lokasi, 2 kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, karakter fisik. Ya. Ini kita juga bisa lihat kapasitas memorinya. Operasi sel memorinya juga ada di sini. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah kesatuan yang sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan ini juga ada di sini, tingkat kesatuan memori. Ini ada simbolnya, ada nomornya. Bisa kita lihat juga nih satuan memorinya dari 1 bit sampai 1024 round bit. Change memory difungsikan mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Ini juga bisa kita lihat konsep ini menjadikan kinerja komputer yang lebih baik. Hubungan change memory. Di sini ada CPU, change memory, dan memori utama. Ini bisa kita juga lihat organisasi change memory. Selanjutnya kita ke bab 5, set instruksi. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi seiring juga disebut sebagai bahasa mesin atau mechanic code, karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk mengkonsumsi manusia atau programmer. Ini bisa juga kita lihat dalam materinya. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau mechanic instruction, atau instruksi komputer atau computer instruction. B. Kumpulan dari instruksi yang berbeda dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi adalah operation kode atau opkode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Short operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil atau feed instruksi berikut. Set instruksi yang dijalankan selesai. Ini bisa kita lihat dalam materi saya.
Selanjutnya ke bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Bahasa pemrograman assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroproses, pengendalian mikro, dan pengamatan lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan interpretasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Berbeda halnya dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang berlaku umum. Bahasa rakitan bisa mendukung secara spesifik untuk suatu program beberapa jenis arsitektur komputer tertentu. Bahasa assembly adalah bahasa yang memudahkan pemahaman bagi komputer yang paling rendah. Mendekati mesin bahasa assembly sebaiknya dipelajari secara kontekstual sehingga interaksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer mungkin lebih mudah dipahami. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman dengan korespondensi satu-satu antara perintah-perintah pertanyaan dan bahasa komputer. Nih, apa itu bahasa assembly? Ada juga di sini dalam materi saya. Harga yang harus dibayar untuk kelulusan itu adalah berbagai kerumitan dalam pemrograman yang perlu diganti adalah 1. Aplikasi bahasa assembly, 2. Bahasa mesin, skema assembly, proses assembly, bagian-bagian dari proses assembly. Ini bisa kita lihat dalam materi. Di sini juga ada contohnya bagian assembly. Selanjutnya modul UL dan IO. Modul IO. Pengertian modul input-output adalah suatu interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih perihal atau peringkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk mengkomunikasikan antara bus dan perihal. Tidak hanya sekedar modul perhubungan, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi perihal dalam bus komputer. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan juga bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Fungsi modul chip adalah A. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan perihal lainnya dengan menggunakan link atau data suatu dalam menjalankan tugas. Bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktu, fungsi kontrol dan pewaktu, kontrol atau timing. Bisa kita lihat juga dalam materi. Teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, terinput, dan reference. Dan DMA, direct memory access. Selanjutnya, sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlayanan dengan menyediakan jalan antara 2 buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem bus. Data atau program yang disimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui memori yang digunakan sistem bus satu struktur interkoneksi. Di sini ada juga set
komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. 1 CPU, 2 memori, 3 input dan output atau I/O, 4 prosesor. Di sini juga dari jenis pertukaran data yang diperlukan untuk modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut: 1 memori ke CPU, CPU ke memori, I/O ke CPU, CPU ke I/O gitu. Ini ada juga di sini, walaupun digunakan secara bersama dalam waktu, hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. 1 struktur bus, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Ini ada juga. Ini ada juga banyak. Selanjutnya kita operasi aritmatika. Pengertian aritmatika adalah ilmuwan hitung besar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih seperti presentasi, akar kuadrat, perpangkatan, dan logaritma. Kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang lebih mana lebih dahulu dilakukan. Di sini juga ada, kita lihat di sini. Pada secara ini terdapat aturan ini bahwa nilainya 0 akan direpresentasikan dengan 2 bagian, yaitu tambah 0, positif 0, atau negatif 0. Kita lihat dalam makalah tersebut. Operasi aritmatika digital dalam komputer terdapat 2 buah cara implementasikan nilai negatif, yaitu komplement suatu on dalam komplement 2 to komplement. Sini juga kita bisa pertambahan bilangan biner. Pertambahan bilangan biner dilakukan dengan cara yang sama dengan pertambahan bilangan desimal. Pengurangan bilangan binari. Pengurangan pada sistem bilangan binari dilakukan dengan cara yang sama pada sistem bilangan desimal, dan pengurangan untuk masing-masing digit bilangan adalah. Sini juga bisa penjumlahan heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan berbaris 16 yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Ini ada juga. Selanjutnya kita ke bab selanjutnya, sistem operasi dan operating system. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dalam manajemen perangkat keras sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi tersebut dengan aplikasi, misalnya aplikasi pengolahan kata atau game. Sistem operasi mempunyai 2 jenis antarmuka, yaitu Complete Line Interface atau CLI, merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. 2. Graphical User Interface atau GUI, merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafis visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Sistem operasi ada beberapa fungsinya, adalah untuk 1. memberikan tampilan utama komputer atau user face, menjalankan berbagai aplikasi dalam bentuk yang sama atau multitangkis, membagi memori komputer ke aplikasi yang sedang berjalan, menangani input atau output dalam hardware yang tersambung pada sistem komputer, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi, membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan, tolong
Melakukan manajemen partisipasi atau file, melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Manajemen akun pengguna sistem komputer. Sampai selanjutnya. Sini juga ada cara kerja sistem operasi dalam sistem. Ini. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware, kernel, dan user face. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah komputer. Kernel merupakan core software perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware atau software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. User face adalah software lainnya yang terdiri dari liberasi atau instruksi standar sistem aplikasi. Nah, di sini juga bisa kita lihat contoh sistem operasi. Di sini kita bisa lihat semuanya ada mikroskop Windows, baru Mac OS, GUNL, Linux, ada FreeBSD. Baru selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu penjadwalan prosesor. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kinerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua resource pada komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus dijalankan serta kapan selama berjalan lama proses itu berjalan. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijakan dari mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kinerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adapun tugas penjadwalan yaitu memutuskan satu proses yang harus berjalan dengan lancar, dua kajian dan selama berapa lama proses itu bekerja. Di sini juga bisa kita lihat konsep dasar penjadwalan proses. Ya, bisa kita lihat. Kita bisa lihat dalam materi ini. Di sini ada sort, job, first, calendar atau SJF, sort, test, job, first atau SJF merupakan penjadwalan tidak berorientasi atau non-private. Maksud dari non-private di situ adalah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak akan diambil oleh proses lain. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat. Nah, sekian dari tugas makalah saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.